So hello guys and welcome back to my YouTube channel nih. Balik lagi sama Koko Chris dan hari ini Koko Chris lagi ada di booth Mitsubishi. Dan di belakang Koko Chris nih ada Destinator. DST. Jadi kalau kemarin X-Force XFC, kalau ini DST jadi Destinator ya. Memang Mitsubishi bikin nama singkatan itu mudah banget ya. Jadi kalau misalkan XFC itu jadi X-Force, sedangkan kalau DST itu jadi Destinator. Nah, pengen tahu Mitsubishi Destinator itu isinya kayak gimana, dalamannya apa aja? Tonton terus videonya sampai habis. Okay, let's go. Biar teman-teman bisa ngejangkau Mitsubishi Destinator ini lebih dekat ya. Ini kita tampilin dalam mode vlog aja. Nah, ini adalah interior Mitsubishi Destinator yang tipe Ultimate kayak begini nih teman-teman. Ini lagi ada musicnya, bisa dikecilin nggak ya? Nah, oke. Nah, ini tadi mungkin ada yang bekas tes sound ya. Di sini juga setirnya dia udah kulit, dia punya head unitnya seperti ini dan udah cakep banget. Dan ini dashboardnya dia modelnya rata. Katanya ini bukan X-Force dipanjangin, tapi ini adalah expander di atasnya expander. Jadi ya kalau dibilang ini X-Force dipanjangin, udah pasti bukan X-Force dipanjangin ya teman-teman. Dan di sini juga sudah ada drive mode-nya. Ada beberapa drive mode berkendara, ya banyak gimmicknya ya kayak X-Force sama juga. Ini electric parking brake, auto hold juga ada, start stop ini juga ada, dan AC-nya dia udah digital. Tampilannya mirip-mirip ya kayak X-Force, sekilas sama aja sih. Cuman ini kayaknya sih udah ventilated set ya kayaknya. Tapi nggak tahu juga, nanti coba kita akan lihat spesifikasi lengkapnya. Dan cruise control juga sudah pasti dilengkapi sama dia punya ciri khasnya Mitsubishi yang baru kayak gini. Speakernya sama-sama pakai by Yamaha kayak gini nih teman-teman. Dan bagian power window-nya sama seperti kayak gini. Penasaran? Coba kita lihat baris keduanya nih teman-teman. Karena baris keduanya itu katanya gede. Nah, oh iya benar guys. Jadi baris keduanya benar-benar gede banget. Di sini ada panel black piano. Yamaha juga ya. Jadi ada tulisan kayak gini nih. Coaxial two-way Yamaha. Ini kok ada bolong-bolong gini ya? Apa ventilated seat atau enggak ya teman-teman? Coba buat teman-teman yang lebih tahu tentang Mitsubishi Destinator tipe Ultimate ini, boleh teman-teman tulis di kolom komentar tentunya guys. Yang pasti ini sudah ada panoramic sunroof dan sudah 7 seater. 7 seater ya bisa dibilang kayak 5+2, cuman ini jauh lebih baik sepertinya dibanding 5+2 pada umumnya ya teman-teman. Kalau kita lihat bagian belakangnya nih, coba kita buka. Nah, ternyata ini adalah Ultimate yang sudah full option teman-teman. Jadi dia sudah dilengkapi sama power backdoor kayak begini. Cakep banget dan keren banget, keren abis. Ini biasanya tempat naruh sepatu. Nah, bener kan? Ini buat tempat naruh sepatu teman-teman. Jadi teman-teman bisa naruh sepatu di sini biar lebih rapih, biar lebih nggak berantakan lagi. Ini bagian dalamnya. Jadi kalau teman-teman lihat bagian belakang seperti ini, dan ini joknya nampaknya sudah full kulit nih sampai baris ketiga. Defogger udah ada, dan buat nutupnya teman-teman mudah banget. Tinggal pencet ini aja sekali. Kalau pencet yang kanan dia langsung ke kunci ya teman-teman. Nah, ini adalah Mitsubishi Destinator Ultimate tapi versi yang nampaknya full option karena sudah ada power backdoor. Ini sih oke, dan cukup menarik ya. Jadi dia kelasnya bukan MPV tapi memakai basis dari expander. Cuman ya bukan SUV juga ya, jatuhnya SUV nggak ya? Ya mungkin anggap aja ini SUV sama seperti saudaranya Mitsubishi X-Force. Velgnya dia juga sudah pakai model velg yang nah kayak gini nih. Ini velgnya dia pakai ban Bridgestone. Yes, bannya Bridgestone Turanza. Dan dia pakai profil bannya itu yang 225 kayaknya. Ring 18. Kalau salah coba tulis di kolom komentar teman-teman. Menariknya adalah shape yang bagian sebelah sini ya. Itu bikin tampang SUV-nya makin gahar, makin keren. Dan ini satu-satunya seperti ya mobil Mitsubishi yang sudah dilengkapi sama Mitsubishi Connect. Jadi kalau teman-teman pencet tombol yang ada di dalamnya nih, kalau misalkan kita ke dalam lagi, coba kita dari baris penumpangnya kayak gimana, penasaran? Oh, udah keyless entry juga, udah smart key berarti teman-teman. Kalau teman-teman pencet yang
SOS ini nih. Nah, ini ada tulisan SOS, di sini ada tulisan situasi darurat butuh derek ambulan tekan tombol SOS di atas. Mirip kayak Hyundai Blue Link ya tentunya ya. Terus di sini lampunya udah LED juga. Buat buka tutup sunroof udah soft opening buat dia punya laci. Cakep ternyata teman-teman. Dan di sini dia sudah ada box tambahan. Jadi teman-teman sudah bisa naruh barang yang cukup tentunya. Cukup menarik. Tapi kira-kira dia punya kelas di mobil apa nih guys? Jadi kalau teman-teman tahu kira-kira kelasnya Mitsubishi Destinator ini yang Ultimate, dia masuk ke kelas mana? Yang pasti sih kayaknya tidak akan masuk ke kelas mobil CR-V. Karena CR-V jauh lebih besar. CR-V itu pasti lawannya sama X-Trail e-Power tentunya. Kalau ini dia kayak punya kelas sendiri sih teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman ini bakal saingan nama apa nih? Mitsubishi Destinator Ultimate. Dan yang lagi kita tampil ini yang warna abu-abu ini adalah tipe Ultimate Full Option. Jadi sudah ditambah aksesoris seperti power back door dan lain-lainnya. Nah kalau teman-teman pengen lihat yang GLS-nya jauh lebih polosan, ini bukan injekan ya teman-teman, tapi kayak aksesoris aja. Nah, ini joknya fabric bahannya. Fabric yang pasti banyak yang dikurangin sih fiturnya ya. Kalau kita lihat sekilas dari sini juga nggak ada panoramic sunroof. Harganya pasti juga jauh lebih murah dibandingkan Mitsubishi Ultimate yang tipe full option. Jauh banget pastinya. Velgnya juga beda teman-teman. Kalau yang tipe Exit kayak begini nih, dia velgnya single tone. Ya, sesuai harganya pastinya. Kira-kira dalamnya kayak gimana? Nah, ini bagian dalam dari Mitsubishi Destinator yang bukan Ultimate. Jadi dia punya pattern joknya seperti ini, kayak jaring-jaring gitu ya. Tapi dia sudah pakai yang kulit kayak gini juga, panel black piano aman. Ini sama nggak ya? Kayaknya beda deh. Dan ininya juga berbeda MID-nya. Tapi AC-nya udah sama-sama full digital. Ini tidak memakai panel black piano dan speakernya nampaknya bukan dari Yamaha teman-teman. Jadi banyak banget perbedaannya ya. Ini Koko Press jujur aja belum tahu banyak tentang Mitsubishi Destinator. Tapi teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar, khususnya buat sales Mitsubishi atau penggemar Mitsubishi. Kalau teman-teman tahu, boleh bantu Koko Press kira-kira bedanya apa aja. Kelihatannya fog lamp juga nggak ada ya. Ini fog lamp beda. Kalau yang Mitsubishi Destinator Ultimate dia sudah ada fog lamp pastinya. Lampu udah LED. Gimana menurut teman-teman? Kira-kira cakep atau enggak? Boleh teman-teman tulis di kolom komentar ya guys. Ya kalau menurut Koko Kris sih, kalau harganya 200 jutaan kayaknya worth it deh. 280 juta mungkin masih banyak yang beli kalau untuk tipe Exit ya. Teman-teman, kalau kita ngelihat sekilas nih, banyak yang bilang nih, sebenarnya sales Mitsubishi juga bilang kayak gini. Ini adalah X-Force dipanjangin. Pengen tahu X-Force-nya gimana? Tuh, itu X-Force-nya. Jadi, ini adalah versi pendeknya ya teman-teman. Jadi, kalau teman-teman lihat Destinator itu versi panjangnya, DST ya. Kalau ini XFC kalau nggak salah. Jadi X-Force. X-Force adalah versi pendeknya. Bagusan mana nih teman-teman? Kalau kata Koko Cruz sih selera ya. Cuman kalau misalkan butuh yang 7 seater larinya ke Destinator. Tapi kalau teman-teman butuh yang compact buat harian dan nggak terlalu banyak muat barang ya, kayaknya beli ini oke banget guys. Kalau yang ini yang tipe GLS-nya yang tadi kita udah bahas nih. Dari interior, eksterior, yang pasti jauh banget sih bedanya. Mulai dari velg, daleman nggak ada panoramic sunroof. Jadi panoramic sunroofnya dihilangin. Joknya juga udah fabric. Kalau yang tadi joknya kulit. Jadi jauh banget ya teman-teman ya. Beda-bedanya apa aja. Kita walaupun belum tahu beda komplitnya ya. Cuman kalau dilihat dari sekilas, kayak teman-teman bakal tertarik sama yang tipe Ultimate-nya. Kira-kira mendingan Mitsubishi Destinator atau mau yang X-Force kayak begini?
X-Force tuh sporty ya guys. Jadi kalau misalkan Coco Chris disuruh pilih, karena Coco Chris kebutuhan untuk compact aja, compact SUV udah cukup, nggak perlu yang 7-seater kayak begini, kayak Coco Chris bakal pilih X-Force. Balik lagi nih, kalau teman-teman butuh buat bawa barang banyak dan penumpang yang cukup banyak, bukan 5+2 tapi 7-seater, pilih Destinator. Kira-kira teman-teman pilih yang mana? Boleh tulis A few moments later. di kolom komentar. Dah, boleh tulis di kolom komentar ya, pokoknya gitulah guys. Oke guys, segitu dulu buat video kali ini. Sehat dan sukses selalu tentunya buat bapak dan ibu. Selalu dan semakin menyenangkan untuk kita semua tentunya. See you on the next video and thank you guys.